Shalom adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa kembali bersama-sama untuk beribadah. Ya, Kak Canda menyapa adik-adik semua. Nah, saat ini mari persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Sebelumnya mari bersama-sama kita mengambil waktu teduh sejenak. Waktu teduh dimulai. Amin. Ya adik-adik, dalam setiap kehidupan kita tahu bahwa ada Tuhan yang selalu memelihara hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Oleh karena itu saat ini, mari dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh jiwa kita, hidup kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Mari kita datang, kita sujud menyembah Tuhan. Kita katakan di hadirat Tuhan. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Mari bersama-sama adik-adik kita nyanyikan pujian ini dari awal. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Dengan musik masih dilantunkan, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berterima kasih jika kami saat ini masih diberikan kesempatan untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan melalui bibir mulut kami. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang juga ibadah di rumah. Tapi biarkan semua itu tidak mengurangi kehadiran Tuhan, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Tuhan. Tetapi kami mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami, berkati kami, berkati puji-pujian kami. Dan selebihnya Tuhan, ibadah kami, sampai ketika kami mendengarkan firman Tuhan pun, Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena ada Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan hidup kita. Dia selalu mengasihi kita, tidak peduli bagaimanapun hidup kita, bahkan Dia selalu mengasihi kita. Dia Allah yang menciptakan segala sesuatu, Dia Allah yang bisa memelihara hidup kita dengan segala cara yang Dia punya. Dan kita begitu bangga punya Allah, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan, sungguh ku bangga Bapa.
Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Oke. Adik-adik, saat ini tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Nah, saat ini mari bersama-sama dengan sepenuh hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Satu pujian yang mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita. Meskipun ada banyak hal terjadi dan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, bahkan dalam hidup adik-adik, meskipun hidup adik-adik masih kecil, masih muda, tetapi kadangkala ada kalanya Tuhan memberikan kesempatan kita untuk melewati berbagai macam pengalaman, supaya kita tahu bahwa Tuhan kita tidak pernah terbatas oleh apapun untuk memelihara kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, yang bisa mengalahkan segala macam kesusahan, kesulitan dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau
Yesus sertaku. Mari adik-adik dari awal kita naikkan pujian ini. Tiada pernah kuragukan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Walau meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ya adik-adik, mari bersama-sama kita berdoa. Kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami bisa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan waktu kepada kami untuk bisa mendengarkan firman yang Tuhan inginkan supaya kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan berkati untuk setiap guru-guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga kami yang akan mendengarkan, supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan cerita adik-adik, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, senang sekali Cece Lisa boleh menyapa adik-adik sekalian lewat cerita di hari ini. Ya, bagaimana kabarnya? Cece Lisa harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, hari ini cerita sekolah minggu kita berhubungan dengan satu kisah besar, yaitu kisah Allah. Kita mulai dari K sampai W. Ada yang bisa tebak K itu singkatan dari apa? Kitab pertama di dalam Alkitab. Apa itu? Betul, Kejadian. Kitab terakhir di Alkitab? W untuk Wahyu, betul sekali. Nah, adik-adik di cerita hari ini kita mau bahas nih, kalau kamu ditanyain Alkitab itu benaran gak sih? Maksudnya isinya itu benaran kah? Sesuatu hal yang benar-benar terjadi kah? Nah, kita mau lihat alasannya bahwa kita bisa menganggap bahwa Alkitab itu adalah sungguh, apa yang ditulis di dalamnya adalah sungguh-sungguh terjadi dan semua itu adalah fakta. Nah, adik-adik, mari kita cermati di dalam Alkitab itu dianggap ada sekitar 40 orang. 40 orang yang menulis dalam kurun waktu 1500 tahun. Jadi kira-kira ada 40 orang yang menuliskan kitab-kitab di dalam Alkitab. Nah, yang perlu kita ingat adalah siapa sumber utama dari Alkitab? Yaitu Allah sendiri. Kenapa Cece Lisa bilang begitu? Karena di dalam Alkitab sendiri dinyatakan bahwa yang menceritakan, yang mengilhamkan adalah Allah sendiri. Sumber utama dari Alkitab adalah Allah itu sendiri. Nah, adik-adik kita bisa lihat, mari kita buka bersama-sama di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21.
Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak diri sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, sekali lagi Cece Risa bacakan di ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, di sini adalah bukti nyata bahwa tokoh-tokoh yang menuliskan Alkitab adalah tokoh-tokoh yang digerakkan oleh Roh Kudus. Karena tidak boleh sembarangan orang menuliskan Alkitab. Nah, Cece Lisa mau tanya, apakah adik-adik punya buku pelajaran di rumah? Tentu punya dong, adik-adik masih sekolah. Dan kalau di sekolah kita punya yang namanya buku paket, buku tulis, dan segala macam buku. Cece Lisa rasa kamu punya. Kamu juga punya kamus. Nah, di dalam buku pelajaran ataupun kamus itu, semua itu dituliskan oleh manusia. Apa bedanya dengan Alkitab? Alkitab kan juga ditulis oleh manusia. Lukas, Paulus, Nehemia, Yesaya, itu semua adalah orang, manusia. Lalu apa yang membedakan dia dengan penulis buku pelajaran saya, Ce? Ya, adik-adik, seperti yang terletak di dalam 2 Petrus ini, tercatatkan bahwa semuanya itu oleh dorongan Roh Kudus. Roh Kudus yang menggerakkan orang-orang ini di dalam menulis Alkitab, dalam menulis kitab-kitab yang ada. Jadi nggak bisa sembarangan orang tulis, adik-adik. Cece Lisa mau bikin kitab baru di Alkitab, nggak bisa. Dari dulu sampai sekarang kitab kita cuma ada 66. Dan semuanya itu dipastikan ditulis oleh orang-orang yang memang didorong oleh Roh Kudus. Jadi bukan mereka sendiri, misalnya Paulus tulis 13 surat, bukan karena mereka suka, bukan karena Paulus suka menulis surat, lalu itu jadi kitab. Nggak bisa begitu adik-adik, nggak bisa sembarangan orang. Mari kita lihat bukti yang selanjutnya. Ada di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, adik-adik, kita bisa lihat bahwa ini adalah fungsi utama dari kitab-kitab yang ditulis. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Artinya apa, adik-adik? Semua kitab-kitab yang kamu temukan di dalam Alkitab, sekali lagi diingatkan bahwa semua itu diilhamkan Allah. Diilhamkan itu apa sih, Cece Lisa? Ya, diilhamkan itu diartikan bahwa datang dari Allah, sumbernya dari Allah. Jadi kalau Cece Lisa sekarang tanya adik-adik, siapa sih penulis kitab yang paling hebat? Apakah dia Matius? Apakah itu Lukas? Apakah itu Yohanes, Petrus? Atau bahkan Paulus yang menulis 13 surat di dalam Alkitab? Bukan adik-adik, bukan Lukas, bukan Paulus sekalipun itu bukan. Tapi siapa? Ya, Allah itu sendiri. Kenapa Cece Lisa bisa dengan yakin mengatakan ini? Karena mereka semua bisa menulis kitab, bisa menulis surat-surat itu karena diilhamkan oleh Allah. Jadi segala firman yang ada ini adalah firman dari siapa? Dari Allah. Buku pelajaran kamu bisa berubah-ubah. Dulu Cece Lisa ingat, Cece Lisa punya kurikulum KBS ya kalau nggak salah. Lalu Cece Lisa sekarang mengajar anak-anak dari KTSP. Lalu sekarang sudah berubah, namanya tematik kurikulum 2013. Nah, adik-adik lihat selalu ada perubahan di dalam buku pelajaran. Tapi ketika kita berhubungan dengan Alkitab, tidak ada yang berubah adik-adik. Dari dulu sampai sekarang isinya sama. Dan isi dalam Alkitab itu selalu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, kita belajar bahwa Alkitab adalah kisah Allah mengenai siapa dirinya dan apa yang telah Ia lakukan untuk menyelamatkan kita. Di dalam Alkitab kita bisa mengenal sosok Yesus Kristus. Adik-adik bayangkan, tadi Cece Lisa bilang butuh berapa tahun untuk menulis Alkitab? Kira-kira 1500 tahun dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dan butuh lebih dari 40 orang. Tapi kalau adik-adik teliti, setiap kitab yang ada itu saling berkesinambungan. Kalau kamu lihat perjanjian lama dengan perjanjian baru, dia membahas tentang sang juru selamat.
Di Yesaya disebutkan tentang Raja Damai, penasihat yang agung. Di Perjanjian Baru dikatakan lahirlah Tuhan Yesus. Nah, kita bisa dilihat di sini bahwa betapa besarnya kuasa Roh Kudus dalam menuliskan Alkitab. Jadi bukan sembarangan ditulis adik-adik. Bagaimana bisa orang di zaman Perjanjian Lama bisa menuliskan, lalu orang di Perjanjian Baru itu bisa menuliskan hal yang sama. Bedanya ya adik-adik, ada sekitar jeda itu 500 tahun antara orang-orang yang menulis di Perjanjian Lama dengan yang menulis di Perjanjian Baru. Tapi mereka masih sama, membahas sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, wow sekali ya. Wow banget. Bahkan kalau Cece Lisa lihat di buku pelajaran ya, kalau Cece Lisa lihat di cara kerjain matematika, itu kalau di buku ini bilangnya begini, kalau di buku yang ciptaan ini bilangnya begini. Berbeda-beda, tetapi Alkitab itu sama adik-adik. Nah, di dalam Alkitab, Allah memberitahu kita mengenai hubungannya dengan anak-anaknya. Ia juga memberitahu kita mengenai diri kita dan dunia di mana kita hidup. Jadi di Alkitab, seperti di dalam 2 Timotius pasal 3 itu, firman Allah itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi di dalam Alkitab kita diberitahu nih adik-adik, apa sih yang melanggar 10 perintah Allah contohnya? Apa sih yang Allah inginkan dari kita? Apa sih yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita? Di dalam Alkitab semuanya sudah ada, sudah jelas. Nah, tergantung kita mau atau enggak nih lihat ke dalam Alkitab kita. Nah, dikatakan lagi bahwa Alkitab adalah petunjuk Allah kepada kita untuk keselamatan melalui Kristus. Apa yang harus kita percaya dan apa yang harus kita lakukan. Di dalam Alkitab tertera jelas bahwa juru selamat satu-satunya yang menebus dosa kita lewat kayu salib adalah Yesus Kristus. Dia rela mati menebus dosa kita. Dan di dalam Alkitab sendiri diceritakan bahwa Yesuslah sang juru selamat yang bangkit mengalahkan kematian. Nah, begitu hebatnya bahwa Tuhan Yesus sang juru selamat itu diceritakan di dalam Alkitab. Luar biasa bukan? Nah, adik-adik, di dalam kisah hidup kita banyak hal yang berubah-ubah. Tetapi firman Allah itu pasti adik-adik. Firman Allah itu pasti dan tetap sama. Dari dulu sampai sekarang. Bahkan sampai selama-lamanya. Isi-isi di dalam kitab itu masih relevan. Tentang bagaimana pengajaran Paulus masih relevan sampai sekarang. Pengajaran Kristus Yesus masih relevan sampai sekarang. Masih ada kesinambungan, masih kena di dalam hidup kita. Sekarang Cece Lisa tanya balik. Jadi ketika adik-adik sudah tahu tentang hal ini, apa yang adik-adik harus lakukan? 2 Timotius 3 ayat 15 berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Adik-adik yang dari kelas besar, di kelas besar ini ada banyak sekali adik-adik yang Cece Lisa tahu sudah ikut sekolah minggu sejak balita, batita, ataupun kelas tengah baru masuk. Tapi menurut Cece Lisa, adik-adik tahu tentang Alkitab. Adik-adik tahu Alkitab itu adalah kitab suci agama Kristen. Adik-adik tahu kalau baca Alkitab itu harus bagaimana, bukan? Ya, sikap yang harus kita tunjukkan adalah ya kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan dengan baik. Apakah membaca Alkitab itu hanya sekali seminggu ya? Tentu saja tidak. Bukan hanya di hari Minggu. Oleh karena itu, guru-guru sekolah minggu di kelas besar ini memberikan adik-adik yang namanya Devo. Di dalam Devo itu sudah ada hari Senin baca pasal ini, ayat ini ya. Lalu ada pertanyaan singkat. Itu pertanyaan sangat singkat. Supaya apa? Supaya adik-adik boleh melihat kembali isi firman yang dibaca. Lalu menghubungkannya dengan perbuatan tindakan sehari-hari. Nah, Cece Lisa harap supaya ke depannya adik-adik tetap semangat di dalam mempelajari firman Tuhan. Karena adik-adik sudah tahu sekarang bahwa kisah Allah itu adalah kisah yang luar biasa. Dan semua ini ada di dalam Alkitab.
Betul bukan? Ya, terima kasih adik-adik. Cece Lisa berharap kita bisa segera bertemu, kita bisa segera bisa tanya jawab. Cece Lisa berharap juga semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Ayo kita berdoa bersama mengakhiri firman Tuhan yang ada. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan boleh ciptakan satu kisah Allah yang begitu luar biasa. Dan semua itu boleh ada di dalam Alkitab. Terima kasih bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memiliki Alkitab. Bahkan sekarang kami bisa mengakses Alkitab dengan lebih mudah lewat HP kami. Tuhan tolong pimpin kami agar kedepannya kami boleh lebih bersemangat di dalam mengenal Tuhan Allah Sang Juru Selamat kami. Kami boleh lebih bersemangat untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Dan kami boleh mengenal, mengetahui apa yang Tuhan ingin perbuat melalui hidup kami lewat pembacaan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jadi sekali lagi Cece Lisa ingatkan, jangan lupa kerjakan devonya. Devonya dikerjakan setiap hari satu saja. Supaya adik-adik tetap bisa baca Alkitab, bisa buka firman Tuhan satu hari satu kali. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Bye.